Halo, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Presiden Jokowi maksud saya, akhirnya itu menandatangani pemberhentian sementara terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Kan memang aturannya kalau sudah jadi tersangka itu diberhentikan sementara. Tapi Firly rupanya tidak mau tinggal diam dan dia kemudian mengajukan gugatan pra peradilan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan disidang pada tanggal 11. Dan karena sudah ada keluar surat pemberhentian dari Presiden, pemberhentian sementara, akses Firly di KPK juga sudah ditutup. Begitu, Bung Rocky, perkembangan terbaru soal Firly. Ya kalau kita lihat sedikit ke belakang itu kan memang diminta oleh Presiden supaya tidak mengundurkan diri pemerintahan sementara. Padahal sebetulnya pada waktu itu, pada waktu undang-undang diubah, undang-undang KPK, semua masyarakat sipil meminta supaya asas begitu ada kena kasus langsung diberhentikan tuh, bukan berhentikan sementara tuh. Tapi jadi sebetulnya Presiden memang hendak memanfaatkan hari-hari terakhir dari Firly misalnya tuh. Tetapi mungkin juga Presiden berpikir ya udah selesaikan saja tuh karena itu mesti ada pengganti yang tetap. Tetapi dengan Firly mengajukan pra peradilan, kendati itu sangat mungkin akan gagal di ujung karena ini kekuasaan Pak Jokowi memang udah tidak menghendaki Firly itu. Walaupun di awal dia memakai Firly kan untuk urusan-urusan politik. Tetapi sekarang ada orang mungkin menyimpan semacam harapan terakhir. Firly, Anda pasti akan kena hukuman. Tapi mending Anda buka banyak hal itu. Jadi justice collaborator untuk hal-hal yang lain misalnya. Saya kira itu tuh pertaruhan terakhir Firly melalui mekanisme peninjauan kembali misalnya kan. Di dalam sidang peninjauan kembali, Firly bisa manfaatkan itu sebagai momentum untuk mengucapkan lagi kasus-kasus yang dia ketahui tapi dia sembunyikan karena ada semacam quote and quote perintah atasan. Tuh atasnya pasti saya tidak langsung ada Presiden Jokowi. Ya, kalau secara undang-undang yang baru, sekarang kan dia walaupun lembaga independen, dia langsung di bawah Presiden, Bung Rocky, dalam undang-undang yang baru. Dan itu jabatan dia setingkat dengan menteri loh. Ya itu prinsipnya itu yang juga kita tentang dulu tuh. Bahwa dari awal reformasi, lembaga ini harus betul-betul independen. Jadi begitu dia masuk di bawah status sebagai eksekutif, di bawah setara menteri, maka kekuasaan mulai beroperasi di situ kan. Dan kekuasaan yang paling tinggi untuk memanfaatkan adalah presiden tuh. Jadi sebetulnya lepas dari soal kasus Firly, kita juga mau lihat bagaimana presiden sebetulnya dari awal mempreteli KPK ini. Dan perpanjangan masa jabatan Firly juga bagian dari keinginan presiden untuk mengendalikan KPK tuh, walaupun akhirnya Firly tidak sempat menikmati perpanjangan itu. Dan saya kira juga memang bagus sebetulnya. Kalau dari awal, kalau Firly tolak dari awal kan sebetulnya ada momentum juga untuk mengatakan bos saya udah cukup loh. Dan sebelum jadi tersangka tuh, tapi udah nasi udah jadi bubur, maka kita tunggu proses itu. Sekaligus nunggu proses pra peradilan itu. Apakah bisa punya akibat walaupun sedikit terhadap perubahan politik atau perkembangan politik yang menjelang pemilu ini, ya oke, itu kalau judul lagu kue sera-sera tuh, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, tetapi sebenarnya publik itu tidak hanya menuntut Firly mestinya yang diberhentikan kalau dari kasus ini, karena bagaimanapun juga kan disebutkan bahwa pimpinan KPK itu kolektif dan kolegial. Itu selalu juga sampaikan oleh mereka sendiri seperti itu. Berkali-kali menyatakan bahwa undang-undangnya memang kolektif dan kolegial, dan apa kerusakan yang terjadi di KPK ini tidak bisa sepenuhnya semata-mata hanya disalahkan pada Firly, karena dalam kasus ini misalnya Bung Rocky, ternyata setelah dia dijadikan tersangka itu Firly masih terlibat dalam rapat-rapat, dalam penentuan semacam gelar perkara juga dia hadir, dan pada waktu ditanya oleh wartawan pada waktu itu Alexander Marwata menyatakan dia memang undang-undangnya seperti itu, dia belum diberhentikan dan dia walaupun menjadi tersangka itu tidak harus dia tidak harus berhenti bekerja begitu. Begitu juga Yohanes Tanak menyatakan itu wilayah etik, jadi bukan tapi kami berpegang pada legal formal bahwa dia masih berhak sebagai pimpinan KPK. Nah ini kan dari sini saja orang sudah melihat ya memang nggak pantas yang lainnya juga gitu. Yang kita sebut kolektif kolegial artinya ada satu tuntunan etis sehingga mereka disebut kolektif kolegial tuh. Jadi kolektif kolegial bukan karena aturan undang-undang tapi karena semangat untuk memberantas korupsi, maka dianggap setara di antara mereka pengetahuan etisnya itu kolektif kolegial. Tetapi kita tahu KPK ini sejak dilemahkan oleh Jokowi itu di dalamnya ada faksi-faksi tuh. Yang setiap kasus pasti ada faksi tuh. Oh yang ini bilang jangan dulu, yang ini pro, yang ini nanti dulu. Itu juga yang terjadi pada macam-macam hal yang misalnya Pak Karyo itu juga karena soal itu kan, soal Anies lah yang nggak bisa diproses, ada yang pro, ada yang kontra tuh. Jadi sifat kolektif kolegial di situ
akhirnya punya sifat politis, bukan lagi sifat etis itu. Nah, sebetulnya kalau kita balik pada prinsip kolektif kolegial, begitu ada kesalahan bahkan yang sekarang itu di tingkat pemimpin tertinggi, yaitu ketua KPK-nya, mestinya bubar itu sistem kolektif kolegial. Jadi mestinya semuanya mengundurkan diri karena merasa kami bersalah tuh. Dari awal kami tidak peka terhadap potensi ketua kami melakukan semacam pelanggaran etik atau bahkan sekarang dianggap pelanggaran pidana. Demikian juga Buas. Buasnya mesti malu duluan tuh. Kan itu intinya. Jadi oversight komite, apa namanya, komite Dewas, penilai Dewas bukan tertinggi Buas, yaitu Dewas, Dewas bukan ya Buas. sorry. Hmm. Ya, saya kira badan usaha milik Dewan pengawas. milik Dewas. Ya, ya. Ya Dewan Pengawas, bukan badan pengawas. Ya, Dewas ini yang mestinya mengundurkan diri, membubarkan diri lah. Karena dia tidak sanggup untuk melakukan fungsi oversight committee itu. Itu Saya kira ya. intinya begitu tuh. Ya, saya kira kan semua kekacauan yang terjadi di KPK ini harusnya yang menjadi tanggung jawab pengawasnya adalah Dewan Pengawas itu kan begitu. Itu intinya kan Firly berkali-kali ada dalam sorotan publik dalam soal pelanggaran etis. Tapi Ya. Dewas seolah merasa bahwa ya yang mana pelanggaran etisnya tuh. Sekecil apapun perintah moral itu harus dilaksanakan melalui teguran yang keras. Jadi Firly tidak pernah ditegur secara keras, tiba-tiba kena kasus. Nah itu intinya bahwa Dewas juga itu bolong. Jangan-jangan Dewas juga sebetulnya bermain-main di situ tuh. Orang akan mencuri kalau begitu Dewas dapat spletteran-spletteran gitu atau dapat percikan-percikan kenikmatan dari ketua KPK. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya Dewas mesti diperiksa juga oleh DPR. Ini kenapa Firly yang diproteksi oleh Komisi 3 diusulkan dan akhirnya disepakati sebagai ketua KPK bulat-bulat oleh Komisi 3 gagal diawasi oleh Dewas. Kan itu masalahnya juga tuh. Nanti orang akan berhitung ya kalau begitu Komisi 3 juga nitip kasus pada Firly macam-macam kan. Lalu sekarang angkat tangan semua tuh kan. Jadi ini satu keadaan untuk satu kesempatan untuk ya membongkar semua hal, dan yang harus dibongkar pertama justru ada Dewas karena secara bertahap Dewas meloloskan sifat untouchable pada Firly itu. Ya, ya. Ya, ini kan kalau kita lihat ya memang kemarin-kemarin kita tahu petanya seperti apa di sana antara pimpinan KPK ini sendiri kan ada beberapa orang yang dianggap memang lebih dekat dengan Firly, dan itu terlihat pada Alexander Marwata yang tampak sekali dia melindungi Firly, yang dia mengaku bahwa dia tidak merasa malu dan tidak perlu minta maaf kepada publik. Sementara ada Pak Gufron, Nurul Gufron yang menyatakan dia minta maaf kepada publik karena ini bagaimanapun itu adalah kolektif kolegial. Jadi dia punya andil salah di situ. Jadi dari sini saja publik juga melihat bahwa memang ada persoalan etik ini, ada standar yang berbeda gitu di kalangan para petinggi KPK ini. Penentu itu melanggar etik tidak kan mestinya memang Dewas kan. Kalau Alex mungkin karena bagian dari gengnya Firly, tetap dia mesti anggap oke, ini nggak ada salah dong, tunggu dulu putusan pengadilan tertinggi kan. Sementara Gufron mungkin karena ada kasus lain yang dia berseberangan dengan Firly, menganggap oke, ini memang Firly terlibat dalam pelanggaran etis dari awal itu dan beberapa kasus kan. Tetapi sifat kolektif kolegial kan nggak boleh diperlihatkan ke publik sebagai berbeda. Kan itu dasarnya kan. Nah mestinya ini semuanya dituntun dengan satu tata bahasa oleh Dewas. Kalau Dewas berbicara lebih awal, nggak akan ada perbedaan antara Alex dan Gufron misalnya. Kan Dewas yang mesti ucapkan, kami Dewas memutuskan bahwa ini pelanggaran etis dan sangat berat, dan karena itu kami usulkan supaya dicopot dulu perangkat-perangkat yang melekat secara fungsional pada Firly. Kan itu kan mestinya Dewas ngomong gitu kan. Ini Dewas ini kan kayak orang bisu dan gagu yang nggak mampu untuk mendeteksi dari awal. Jadi early warning system dari Dewas itu nggak bekerja. Jadi Dewas ikut bertanggung jawab kenapa Firly akhirnya melakukan sesuatu yang dituduhkan padanya atau ditersangkakan padanya tuh. Karena pengawasan Dewas lemah. Coba dari awal berapa kali kena kasus, maka Dewas kasih konsekuensi yang tinggi tuh. Maka Firly mungkin merasa oke, saya diawasi terus. Nah ini nggak ada soal itu. Jadi ini bukan sekedar Firly, tetapi etik di dalam KPK itu rusak tuh. Meritokrasinya juga hilang tuh. Fungsi-fungsi dasar pengawasan internal oleh Dewas itu nggak dilakukan. Ya, ya, oke. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, Bung Rocky ya, orang kan kemudian menunggu, oke, sudah ditunjuk ke Ketua KPK sementara Nawawi Pomulangu, dan ini mau nggak mau nanti bahkan ada seleksi baru untuk melengkapi 5 orang pimpinan KPK, dan tetapi publik juga akan melihat siapapun yang akan masuk selama KPK itu masih seperti sekarang, undang-undangnya masih sekarang, masih presidennya Jokowi, yang nggak ada gunanya begitu. Nah, tapi kan dilemanya kemudian apakah kemudian dalam situasi semacam itu kalau begitu ya sementara dibekukan saja dulu KPK, karena
toh ini hanya jadi peralatan penguasa untuk menarget lawan politiknya dan melindungi mereka yang menjadi pendukungnya gitu. Ya saya kira itu dasarnya kenapa kita minta ya dibekukan aja. Toh ini diganti pun itu tetap peralatan presiden. Kan DPR mesti baca itu bahwa KPK mengalami pembusukan ketika Jokowi mengganti undang-undang itu. Kan itu dasarnya kan terus-menerus mengalami degradasi itu. Jadi DPR mesti bereaksi itu, tarik kembali semua mandat yang pernah diberikan oleh DPR, termasuk undang-undang yang diloloskan oleh DPR atas permintaan presiden pasti itu kan. Jadi ini momentum untuk bersih-bersih total tuh. Jangan DPR merasa ya memang secara undang-undang eh, hak presiden untuk mengganti. Iya, tetapi moral publik itu tidak lagi berpihak pada undang-undang. Moral publik menghendaki ini lembaga ini nggak ada gunanya, dia diberhentiin aja, dibubarin aja tuh. Lalu akan ada tidak ada keurusan hukum, diambil alih lagi oleh polisi, oleh kejaksaan. Oh ya, tapi polisi kejaksaan kan brengsek juga, yang nggak ada soal. Tetapi jangan semua yang brengsek itu justru dibikin setara kan. Sekaligus kita uji tuh, kalau KPK dibubarin, mampu nggak polisi lakukan investigasi atau OTT seperti yang dilakukan oleh KPK, demikian juga Jaksa Agung kan. Kan kita dulu ingin KPK ini mengambil alih sementara fungsi-fungsi penegakan hukum dari polisi dan Jaksa Agung yang memang tidak efektif kan. Nah sekarang KPK tidak efektif, ya balikin aja lagi pada sistem yang memang tidak efektif dari awal kan, supaya publik juga tonton bahwa memang setelah KPK diberhentikan maka kasus-kasus itu akan jadi kasus pidana lagi yang sangat mungkin intervensi presiden lebih sedikit sebetulnya tuh. Tapi kita ragu juga nanti, tetapi harus ada langkah yaitu KPK tidak boleh dinyatakan ya itu kan jaksa sama juga, polisi sama juga. Oleh karena itu biarin aja KPK sama juga, kan nggak begitu tuh. Tetap KPK mesti dihentikan aktivitasnya tuh. Karena ini kolektif kolegial mesti mundur supaya DPR punya kesempatan untuk apa namanya tukar-tukaran kartu baru. Iya, iya, iya. Tetapi tetap saja itu public distrust itu selalu sudah terjadi di mana-mana ya, Bung Rocky, dan padahal kan sebenarnya KPK ini dan juga bersama dengan Mahkamah Konstitusi yang juga sekarang lagi hancur-hancuran Iya, iya. itu kan bagian dari anak kandung dari reformasi begitu. Memang sebetulnya kita dari awal kalau kita mau berpikir absurd, ya udah kasihlah hak pada presiden baru itu lebih awal tuh, walaupun belum terpilih jadi presiden baru udah punya hak. Kira-kira kerangka berpikirnya setelah presiden baru terpilih maka pembubaran KPK itu nanti dievaluasi. Jadi dihibernasi dulu lah semua, mau Mahkamah Konstitusi, KPK segala macam itu. Ya udah diam-diam aja dulu. Nanti pemberantasan korupsi nggak bisa diteruskan. Oh minta aja misalnya Kontras atau apa namanya ICW. Indonesian ICW misalnya lakukan itu, atau Pukat Surabaya atau lembaga macam-macam. Iya, Pusako kan banyak lembaga pemberantasan korupsi yang walaupun tidak punya kekuatan eksekusi formal, tetapi publik ingin lihat bagaimana kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi ini sebaiknya dihentikan, atau bukan dihentikan pemberantasannya, lembaga-lembaga yang ditugasi itu dihentikan aja dulu. MK kita hentikan dulu, Mahkamah Konstitusi itu juga udah brengsek gitu, demikian juga KPK tuh. Jadi ini satu ide aja supaya orang ngerti bahwa fungsi-fungsi itu nggak perlu pada negara sebetulnya. LSM juga bisa lakukan itu kan, tinggal diperkuat aja kan kemampuan investigasi LSM. Kenapa yang Anda minta berhentikan kok MK-nya dan KPK-nya, bukan penyebab KPK dan MK menjadi seperti sekarang ini, Bung Rocky, yang berhentikan? Ya kalau saya bilang penyebabnya itu ya udah pasti orang tahu tuh, mesti lengserkan Jokowi sebetulnya kan, karena dia penghalang dari pemberantasan korupsi itu. Presiden Jokowi ingin memimpin sendiri pemberantasan korupsi, karena itu dia tempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif, tapi dia manfaatkan itu untuk tukar tambah politik. Kan semua kasus Masikula, Anies Baswedan, siapa aja, bahkan tentang Firly itu adalah kasus-kasus yang orang ngerti dari awal cara efektifnya untuk menyelesaikan, tetapi tunggu momentum, tunggu presiden, apa kepentingan presiden dengan kasus-kasus itu. Kan itu yang terbaca kan. Jadi sejak KPK disubordinasikan pada kepentingan presiden,
maka kehendak presiden yang bekerja tuh. Demikian juga Mahkamah Konstitusi, bahwa hakim-hakim itu pada akhirnya juga akan dipreteli fungsinya tuh. Karena tidak mungkin Jokowi membiarkan orang-orang semacam Saldi Isra itu masih berkeliaran di Mahkamah Konstitusi. Walau kita anggap ya Saldi juga tanggung tuh, mundur aja tuh. Tetapi Saldi juga mungkin merasa bahwa oke, gue di sini dulu buat jadi whistleblower kasus-kasus itu kan. Dan kita bisa nangkap kira-kira kalau beredar semacam keterangan yang mulai mengintai lagi apa yang isi dari Mahkamah Konstitusi. Denny Indrayana setiap saat itu dari belahan bumi Australia membocorkan macam-macam Tempo dengan aktivitas intelijen yang disebut bocor alus kan. Semua itu kita tahu pasti ada yang bocorin dari dalam tuh. Dan kita bisa tebak siapa yang membocorkan itu kan. Jadi semua hal yang menyangkut pelembagaan politik berantakan di era Jokowi. Oke, nanti soal Mahkamah Konstitusi kita obrolin untuk perbincangan berikutnya ya, Bung Rocky ya. Oke. Sampai ketemu lagi dan buat kita top. Yes. 0%, is 0%.